بسم الله الرحمن الرحيم. فمع الشيخ زاهد الكوثري في رسالته العيد والجمعة, lanjutan daripada pembicaraan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita kemarin tentang bina masajid ala kubur wa salati ilaiha. Kesimpulan yang tidak kita bacakan pada pertemuan kita malam kemarin, di mana dengan dalil argumentasi daripada ulama yang mengatakan tidak ada larangan dengan kita sembahyang di masjid yang di sana terdapat kubur, baik kubur itu adanya di sebelah kanan atau juga kiri masjid, atau juga dengan kuburan yang ada di dalam masjid, atau juga dengan kubur yang berada di hadapan, asalkan dengan kita tidak melaksanakan sembahyang dengan menghadap kubur. Kalaulah seandainya ada di antara daripada muslimat yang melaksanakan sembahyang dengan menghadap kubur, sekalipun itu ternyata bukan kita merupakan orang yang pertama. Jadi dengan riwayat yang diriwayatkan, ada juga terdapat sahabat Nabi yang melaksanakan sembahyang dengan menghadap kubur. Kemudian yang kedua, tentang makna daripada hadis, larangan untuk mentajassis, larangan untuk membuat binaan, dan juga larangan untuk kita sembahyang atau membangun masjid di atas kubur. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Kemarin kita temukan keterangan daripada ulama tafsir, makna daripada ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang dengan kuburan itu jadikan sebagai tempat sujud. Jadi itu memang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kalau pada itu dengan seseorang meletakkan dahinya dengan sujud, melaksanakan sujud dengan 7 anggota, meletakkan dahinya di atas kubur, itu tidak ada khilaf. Sementara masjid dibangun di atas kubur, itu bukan merupakan satu perkara baru. Satu, dalam riwayat dinyatakan ada terdapat tidak kurang daripada sab'ina nabiyan, tidak kurang daripada 70 kubur para nabi ada di Masjidil Haram. Itu di dalam kitab-kitab manasik ada dibahas tentang ada terdapat 70 kubur atau 70 orang para al-anbiya yang berkubur di Masjidil Haram. Kemudian kemarin yang disebutkan dalam perbincangan kita, kubur Nabiullah Ismail alaihissalam. Selain daripada itu, dan ini dalil alasan atau juga dengan pertimbangan yang seperti apapun bentuknya, itu tidak akan mungkin untuk mendebat atau juga untuk merat hadis atau dengan realiti yang kita saksikan dengan mata kepala kita sekarang. Nabi kita atau dengan kubur baginda Rasulullah SAW yang sekarang ini ada di dalam masjid. Jadi beberapa hal daripada beberapa kejadian, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga baginda daripada tipu daya dan juga daripada gangguan manusia. Tidak akan mungkin dengan lantunan doa daripada baginda Rasulullah SAW ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi kita berdoa dalam sebuah hadis, Nabi kita berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'idan yu'bad. Ya Allah, janganlah sampai kau jadikan kuburanku itu sebagai id, sebagai lebaran, atau sebagai tempat untuk mereka berlebaran yang jadi subahan daripada umat. Pasti dan pasti doa permintaan baginda itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini secara tidak langsung sebagai satu bukti dengan keberadaan kubur baginda Nabi, baik kita katakan dahulu di samping masjid atau juga sekarang ini sudah berada di tengah-tengah masjid, itu membuktikan bahwasanya tidak ada larangan. Takkan mungkin dengan baginda melarang atau mengharamkan sesuatu kepada umat, tapi ternyata dengan realiti yang berlaku, sementara dengan realiti yang berlaku justru dengan kuburan baginda Nabi ada di dalam masjid. Jadi kalau seandainya dengan kita dengan keyakinan yang kental, annahu mab'udzun min qibalil maula jalla wa'ala,
bahwasanya Nabi kita itu sebagai pesuruh Allah Jalla wa'ala. Allah tidak akan membiarkan akan berlakunya perkara yang Nabi kita larang kepada umat, tapi justru berlaku dengan baginda Rasulullah SAW. Dengan bahasa logik yang macam mana dengan baginda melarang kita untuk kita sembahyang menghadap kubur atau di masjid yang ada kuburannya, sedangkan kubur baginda Nabi kita setiap di dalam masjid. Apakah kira-kira itu tidak menunjukkan atas kebolehannya? Itulah pendapat daripada jumhur ulama. Makanya sejak daripada zaman dahulu sampai pada detik kita sekarang tidak ada usaha dan upaya. Kalaulah ada, paling daripada mereka-mereka yang ekstrim, yang melampau dengan terlaluan, tidak ada usaha dan upaya untuk menjauhkan kubur baginda daripada Masjid Nabawi, atau juga untuk memindahkan masjid tersebut ke lokasi lain. Kalau seandainya itu satu perkara terlarang, apakah tidak ada yang namanya leluasa kudrat Allah Jalla wa'ala pada waktu pencemaran berlaku kepada Ka'batul Musharrafah? Sepakat ulama mengatakan seafdal biqa', seafdal tempat itu adalah Al-Ka'batul Musharrafah, kecuali al-biqa', bahagian yang mengandung jasad baginda Rasulullah SAW. Itu seafdal tempat di atas permukaan bumi adalah lokasi yang pada lokasi tersebut terdapat kubur baginda Rasulullah SAW. Okay. Jadi bagaimana dengan peristiwa Gajah? Apa yang kejadian? Apa saja kejadian yang berlaku? Di mana dengan kejadian yang berlaku Allah hantar pasukan ababil, tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, itu dalam rangka untuk menyelamatkan Al-Ka'batul Musharrafah daripada tentara Abraha, daripada pasukan Abraha, daripada tentara Al-Fil. Jadi kalau dengan seumpama Ka'bah bimuqaranah antara dua tempat dan juga antara dua lokasi berkenaan, yang pertama dengan Al-Ka'batul Musharrafah dan yang kedua dengan Al-Buq'atul Mubarakah yang mengandung jasad baginda Rasulullah SAW, sebagaimana Allah tidak biarkan berlakunya pencemaran kepada Ka'bah, takkan Allah membiarkan berlakunya pencemaran haram terhadap kubur baginda Nabi kalau seandainya itu merupakan suatu perkara yang terlarang. Jadi dengan kita mengistinbat dengan hadis ma baina qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah, itu menunjukkan dengan jelas bahwasanya tidak ada larangan asalkan kita tidak menyembah kubur, asalkan dengan kita tidak mendewa-dewakannya, baik itu dengan kuburan daripada baginda atau juga dengan kuburan daripada para salihin. Tidak ada larangan dengan kita membangun masjid dekat kubur orang soleh, atau juga kalau di atas kubur sekalipun, dengan arti bukan sebagai tempat kita untuk bersujud. Jadi seperti bagian daripada kubur itu ternyata merupakan bagian daripada masjid, bukan dengan arti dengan kita mewakafkan bangunan masjid di atas kubur, akan tetapi kubur lasik, adanya di sudut, adanya di samping, adanya di muka itu juga di belakang. Di mana dengan kuburan yang ada di masjid sekarang ini itu ternyata tidak luput daripada beberapa keadaan. Ya, imam masjid terus dibangun kuburan di atasnya, ini tidak ada khilaf tiga ulama dan itu tidak boleh, sebab lokasi itu sudah menjadi lokasi masjid, tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan kepada sesiapapun untuk berkubur di dalam masjid. Tapi bagaimana hukumnya kalau pada waktu yang terdahulu itu adalah kubur, kemudian masjid dibangun di atasnya, di sampingnya, muka belakangnya? Itulah makna firman Allah yang berbunyi qala alladziina ghulibu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Kemudian tentang hadis yang berkenaan dengan taswiyah, riwayat daripada Abil Hayyaj, tadi malam kita tidak mengomentari, di mana dengan baginda ini diutus oleh baginda Rasulullah SAW satu untuk meratakan kuburan yang terangkat daripada permukaan bumi, kemudian yang kedua untuk meruntuhkan kubah-kubah yang ada di atasnya. Jadi dengan suar, dengan patung-patung dimusnahkan dan juga dihancurkan, kemudian dengan kuburan yang terangkat itu diratakan. Jadi kata beliau wa hadis Abil Hayyaj, untuk mengakhiri pembicaraan kita pada pertemuan kita malam kemarin, fi isnadi ikhtilafun, satu ada ikhtilaf. Yang kedua ada anati Habib ibn Abi Thabit wa ma'aqauli taswiyati, di samping juga perataan kubur
atau peratan kubah yang ada di atas kubur, ghairu ma'mulin biha madaduhur, itu tidak pernah dilakukan sejak pada beberapa abad yang lalu. Dan juga dengan hadis Jabir fihi an anatu Abi Zubair wa nahyu anil kitabati zidan fi ba'di riwayat, larangan untuk membuat tulisan itu tambahan daripada sebagian riwayat. Qala al-Hakim fil Mustadrak hadhil asanid, sanad hadis-hadis tadi itu sahihah, tapi al-amalu laisa 'alaiha, tapi amalan daripada ulama tidak sebagaimana muqtadal hadis. Hadisnya sahih, tapi amalan daripada orang ramai tidak seperti yang diriwayatkan di dalam hadis. Fa inna a'immatal muslimin, sebab dengan ulama daripada kaum muslimin daripada timur ke barat, qala, tertulis di atas kubur mereka, bahwa amalun, itu adalah merupakan satu amalan, maksudnya tulisan yang ada pada batu lisan. Ini ada amalun akhadha bil khalafu minas salaf. Hadis menyatakan, satu, diratakan. Kedua, jangan diduduki. Yang ketiga, jangan nyendar. Yang keempat, jangan sampai kita menghadapnya di waktu sembahyang. Yang kelima, jangan sujud atas kubur. Selain daripada itu, dan larangan untuk kita membuat tulisan nama yang meninggal, atau juga dengan tulisan Al-Fatihah kepada yang meninggal, tarikh lengkap, tarikh meninggalnya pada hari apa, bulan apa, tahun keberapa. Jadi kata ulama, al-amalu ala khilafi ma warad, amalan daripada kaum muslimun, daripada salaf dan khalaf, ternyata tidak seperti dengan muqtada hadis. Muqtada hadis dengan tuntutannya itu berarti tidak ada tulisan, tapi yang kita nampak baik itu dengan kuburan daripada para sahabat atau kuburan daripada generasi yang berikutnya, ada saja bertulisan, dan tulisannya di situ kubur as-sahabiyul jalil siapa bin siapa, kubur nama sahabat, kubur nama para ulia, kubur nama para orang-orang soleh daripada timur ke barat. Itu membuktikan tulisan-tulisan yang ada pada batu tulisan tadi itu adalah suatu budaya yang diambil oleh khalaf daripada salaf. Kalau begitu, maka bagaimana dengan kita mengomentari tentang hadis al-matru, di mana dengan makna muqtada, tuntutan daripada hadis tadi itu berarti tidak diamalkan. Qal tarkul amali bil hadis mada al-qurun, meninggalkan amalan dengan hadis sejak pada beberapa abad yang lalu, illatun qadihatun, itu merupakan ilah yang berkesan menurut pendapat sekian banyak daripada ulama ahli hadis. Fa idza humila nahyu ala tanzihi fi nahyi anil bina wa humilat tasyiyatu bi hadis bil hayat anil bina'i fil maqbarati musabbadati anal khatru. Maka kalau dengan kita takwilkan, kalau kita takwilkan cegahan dan larangan pembuatan binaan bangunan atas kubur, itu alat tanzih, bukan alat tahrim. Pembuatan bangunan binaan atas kubur, larangan memang ada, tapi larangan itu bukan karahatul tahrim, tapi karahatul tanzih, artinya hukumnya makruh, seeloknya tidak. Dan juga kita takwilkan humilati taswiyatu, perintah untuk kita meratakan kubur setara dengan permukaan bumi pada hadis Abil Hayyat, itu maksudnya kuburan yang dibina di atas tanah wakaf, tanah musabbar, tanah milik orang ramai, yang kalau pada itu ada binaan akan menyempitkan kuburan kepada orang-orang lainnya, yang sepatutnya cukup untuk 10, tapi dengan adanya bangunan akhirnya hanya dapat untuk 7 orang saja, 6 orang saja. Jadi kalau kita takwilkan seperti itu sebagaimana pendapat sebagian daripada ulama, keharaman membangun kubah dan binaan itu kepada kubur yang merupakan wakaf untuk orang ramai, wakaf untuk umum, bukan kepada milik pribadi. Kalau kita tafsirkan seperti itu, hanal khadbu, maka akan menjadi ringan problem kita. Wa tawafaqatil asar, dan itu sesuai dengan asar, dengan hadis-hadis, dengan cerita-cerita yang diriwayatkan
di mana dengan kita menyaksikan dengan mata kepala kita sejak daripada beberapa abad yang lalu terdapat binaan, terdapat kubah, terdapat bangunan di atas kubur. Kenapa? Sebab bangunan atas kubur ikut pendapat sebagian daripada ulama ala sabilil karahah saja. Maka dengan demikian kita tidak perlu bertengkar dan juga tidak perlu melakukan pertumpahan darah atas perbedaan pendapat yang seperti itu. Sebab kenapa? Sebab perkara ini berlaku sejak daripada salafun saleh yang dinukil oleh para khalaf. Wa tawafaqatil asar wa tabaqal hukmu alhamdan bi hadis laisa li'araki zalimin li'arakin zalimin haqqan, dan itu bersesuaian dengan hadis laisa, tidak ada hak bagi keringat orang yang zalim, bagi peluh orang yang zalim. Maknanya kalau pada waktu dengan binaan tadi itu dibangun di tanah musabbalah, tanah yang diwakafkan untuk umum, berarti kita punya wewenang untuk meruntuhkan bangunan tersebut. Karena itu ada perintah daripada hadis untuk kita meruntuhkannya. Wazanan hulu, dan akalnya sikap keterlaluan israf dalam menyesatkan umat, wartafa'al haraju. Ini pandangan daripada Syekh Zaid Al-Kautsari mengomentari tentang hadis yang berkenaan dengan binaan di atas kubur, seumpama kubah, seumpama batu nisan, begitu juga dengan tanah yang terangkat daripada atas permukaan kubur. Menurut beliau pentaswiyahan tadi itu yang walaupun ada perintah untuk kita meratakannya, tapi itu tidak lebih daripada lil istihbab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala zarani zairun fadilun, pada suatu ketika datang seorang zair, datang menziarahi aku, yang tamisu, meminta agar saya menulis kalimat sepatah kata, satu buah artikel tentang salat Jumat, apakah akan gugur dikenakan kena dengan kita melaksanakan salat Id sebelumnya atau bagaimana. Jelas dengan permintaan yang diminta, di mana sebagaimana berlaku pada beberapa hari yang lalu dengan kita berlebaran puasa kita bertepatan dengan hari Jumat. Mungkin banyak yang tidak mengetahui tentang hadis yang diriwayatkan, yang kalau pada waktu pelaksanaan sembahyang Jumat, yang kalau pada waktu berlaku hari lebaran bertepatan pada hari Jumat, subuh harinya dengan kita melaksanakan salat Id, dan siang harinya kita akan melaksanakan salat Jumat. Apakah kira-kira diperbolehkan dengan kita yang sudah melaksanakan salat Id tifaan di salat Id untuk meninggalkan salat Jumat atau seperti apa? Ini ada pendapat sebagian daripada al-ahbab atau sebagian daripada ulama sejauh mana betul atau tidaknya pendapat yang mengatakan dengan melaksanakan salat Id maka dengan kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat itu sudah gugur. Renung sejenak. Kalau dengan seseorang seumur hidupnya tidak pernah melaksanakan salat Id, itu tidak ada masalah. Coba kalau pada itu dengan seseorang, jangankan sampai seumur hidup, tidak lebih daripada dalam 3 Jumatan saja berturut-turut meninggalkan salat Jumat, itu sudah dicop matbu atau juga akan ditulis di sisi Allah Jalla wa'ala, akan dikunci. Allah akan kunci pintu hatinya, Allah akan kunci pintu hati orang yang meninggalkan salat Jumat salasa maratin mutawaliyah, 3 kali berturut-turut. Apa hadisnya? Man taraka salasa Jum'atin salasa Juma'in mutawaliyah, barang siapa meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut, akan Allah kunci, akan Allah tutup pintu hatinya. Ada tak kira-kira hadis yang seperti itu? Itu dengan salat Id tidak ada. Jadi kalau sejak daripada hari dia dilahirkan, kemudian dia balik, sejak daripada waktu dia balik sampai berusia tidak kurang daripada 63 tahun, selama tidak kurang daripada 40 ke 50 tahun dia tidak pernah melaksanakan salat Id, dan apa-apanya. Sebab bagaimanapun salat Id hukumnya sunat. Sekarang secara logiknya, secara rasionalnya, mana mungkin yang sunat boleh menggugurkan kewajiban yang diwajibkan kepada seseorang. Kewajiban yang diwajibkan bukan seperti dengan sembahyang 5 waktu, dikerjakan secara khusus dan juga dengan didahului oleh 2 khutbah sebelumnya. Jadi
Jangankan dengan seumpama dengan sembahyang Jumatnya, kalau dengan seumpama sembahyang Jumatnya kita mendengar firman Allah, disuruh dengan kita bergegas untuk kita melaksanakannya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, sedikit suara, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Ada tak kira-kira bahasa yang seperti itu dengan sembahyang yang 5 waktu? Tidak ada. Apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat, pas'au idza nudiya bis-salati min yaumil jum'ati pas'au, yang dengan kita diperintahkan untuk bergegar, untuk kita pergi secepatnya. Pas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', sedikit waqfah ma'a wa dzarul bai', dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Boleh kita pastikan kekayaan teknologi ataupun juga dengan tanaman yang ditanam, produk-produk yang diproduk, kelang di sana, kelang di sini, penemuan di sana, penemuan di sini, tanam sana, tanam itu dan ini, semuanya itu bergantung kepada tijarah, bergantung kepada bisnis, atau juga bergantung dengan transaksi jual beli. Sebutkan apa saja, maka kira-kira dengan handphonenya, dengan keretanya, dengan pesawatnya, semua peralatan komunikasi itu bergantung kepada akad jual beli. Semua peralatan transportasi pun juga bergantung kepada akad jual beli. Itu dengan senjata-senjata yang diproduk, itu dengan makanannya, itu dengan sawitnya, itu dengan getahnya, itu dengan emasnya, itu dengan besinya, itu dengan apartemennya, itu dengan hotelnya. Senaraikan saja, sebutkan. Kekayaan dunia sekarang ini semuanya bergantung dengan transaksi jual beli. Itu ditanam, jual juga. Itu diproduk, jual juga. Itu dibiarkan. Jadi dengan seumpama ayam, bibik atau itik, atau juga dengan ternak lembu, kerbau, kambing, sebutkan apa saja kita ternakan, pada ujung-ujungnya akan dijual. Ternyata transaksi dunia sekarang ini bukan lagi seumpama dengan pisang goreng, ayam goreng, gulai goreng, goreng, itu untungnya tak banyak mana. Kalau pada saat kita transaksikan itu berupa armada laut, skat F-16, atau juga dengan senjata-senjata yang digunakan untuk penembak pesawat dan lain sebagainya, itu untuk satu rodal, untuk satu skat saja harganya dalam berapa juta, bahkan miliaran. Yang seperti itu keuntungannya. Kita boleh bayangkan berapa transaksi daripada peralatan komunikasi yang kita gunakan sekarang ini. Dan juga dengan petrol, itu dalam berapa tan sudah tidak dapat dihitung dengan angka barel, barmil atau apalah dengan bahasanya. Itu dengan harga $5 ke $15 ke $20, itu kita tidak dapat menghitung. Kekayaan dunia sekarang ini boleh dipastikan itu bergantung ya ima kena dengan petrolnya, ya ima kalau dengan ima dengan sawitnya, ya ima dengan arang batu atau dengan batu baranya. Semuanya kekayaan yang dipungut sehingga adanya KLCC, adanya KLII, adanya Petronas, adanya Pertamina dengan yang ada di Indonesia. Kekayaan yang berada di seluruh dunia itu bergantung pada transaksi jual beli. Ternyata di Al-Quran menyatakan wadarul bai', tinggalkan jual beli pada saat adzan Jumat sudah berkumandang. Maka Anda boleh khayalkan kalau dengan yang paling menguntungkan, yang paling banyak, angka yang tidak dapat dihitung dengan bilangannya, ternyata kita diperintahkan untuk meninggalkannya agar kita dapat memenuhi seruan Allah dengan ideal dan bagus. Takkan dengan kita tidak diperintahkan untuk meninggalkan seumpama hiburan, seumpama grup WhatsApp, seumpama grup Facebook, seumpama handphone, seumpama pakaian, seumpama sukan, seumpama perhiasan, dengan yang panjang ternyata mahal saja. Darul bai', tinggalkan transaksi jual beli itu pada hari Jumat, yang dengan kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan salat Jumat yang diwajibkan sekali dalam seminggu dengan cara yang seperti itu, dan tidak ada dengan sembahyang lainnya pada waktu kita disuruh dipanggil dengan azan yang berkumandang. Kita tidak diperintahkan dengan ayat yang bunyinya wadarul bai', dan juga yang bunyinya pas'au, berlari-larilah, bergegaslah kamu untuk memenuhi seruan Allah Jalla wa'ala. Kewajiban sembahyang yang seperti itu tak akan mungkin gugur
dengan salatil id yang diwajibkan hanya sekali dalam setahun, di samping yang bagaimanapun kedudukan hukumnya, tidak ada pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Sepakat ulama mengatakan bahwasanya melaksanakan salatul id, adha atau puasa hukumnya sunnah muakkadah saja. Tidak ada pendapat yang mengatakan hukumnya fardu kifayah, apalagi kalau sampai ada pendapat mengatakan hukumnya fardu ain. Maka dengan demikian jelas dan patut untuk dibahas dan juga untuk dibicarakan tentang pendapat atau juga tentang pertanyaan daripada hamba Allah Az-Zair tadi itu, tentang apakah sembahyang Jumat itu akan gugur karena dengan seseorang sudah melaksanakan salatul id. Faqultu hada su'alun fata'awanuhu, maka saya katakan itu pertanyaan sudah kelupatan waktu. Kata si penanya, tidak, arju kamulihan, saya berharap dengan penuh harapan, ilhah takror birraja, agar dengan Pak Kiai Tuan Guru taktub mayasfi fi hadzal mawdu', menulis satu buah artikel memberikan ulasan dan keterangan, li'anna katsiran minas su'ad bil hadmi biduni ayyabnu syai'an min alladziina dan danaluhum taswisul amati, sebab karena banyak daripada mereka su'ad jamak daripada sa'i, usaha-usaha upaya-upaya mereka yang meruntuh tanpa ada upaya untuk membangun, yang ada kebiasaan mereka dan danatuhum. Jadi kata seorang Badawi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inilah afhamu dan danataka wala dan danata Mu'adz bin Jabal. Nabi kita tanya, wa anta kaifatu dandin, anta kaifatu dandin, aku tak paham dan danataka wala dan danata Mu'adz bin Jabal. Maksudnya saya tidak paham rentak baginda pada waktu berdua dan juga dengan rentaknya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi kita bersabda, wa anta kaifatu dandin, kamu bagaimana rentak kamu pada waktu berdoa? Saya kalau pada waktu berdoa saya minta surga dan akan dihilangkan daripada api neraka. Nabi kita bersabda, haulahu manudandin. Nah, Nabi kita gunakan bahasa yang sama. Ini la afhamu dan danataka wala dan danata Mu'adz. Inilah afham, aku tidak mengerti dandana daripada kita dan juga dandana daripada Sayyidina Mu'adz. Nabi kita bertanya, wa anta kaifa tudandin, kamu bagaimana tudandin, kamu bagaimana buat tentang pada minta dan memohon kepada Allah? Qala, aku meminta kepada Allah agar Allah berikan keampunan kepadaku, Allah karuniakan surga, dan Allah kalahkan diriku daripada api neraka. Nabi kita bersabda, wa haulahuma, di seputar surga dan neraka itu dandin. Jadi dandanah daripada mereka-mereka yang bertujuan untuk memecah belahkan umat atau yang bertujuan untuk taswis. Tujuan tidak lebih dari membuat kita jadi kelah, resah, keluh, resah, membuat kita jadi bimbang, membuat kita jadi bingung. Tahlil haram, kedua arwah haram, kunut tidak boleh, baca basmalah tidak boleh. Itu kadang-kadang tujuannya tidak lebih daripada untuk membuat kita jadi keluh, resah, membuat kita jadi bimbang, dipertengkarkan dan juga dipersoalkan perkara-perkara seperti itu, sehingga dengan kita membuat kita dalam keraguan. Maka kalau sudah ada fikrah-fikrah seperti itu masuk di masyarakat, masyarakat akan terbagi dua. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro mereka, ada juga yang kontra dengan mereka. Tapi senantiasa selalu terbabit dan jadi jebakan mereka itulah remaja kita. Qala bimujabahatihim bima yukhaliful mutawaris bainahum minan nasail. Jadi ini kesimpulan daripada ulasan atau permintaan daripada Zair yang menjarahi Syekh Zahid Al-Kautsari rahimahullahu ta'ala. Maka supaya jangan sampai dengan kita diperdengarkan kembali baina hinin wa akhar, dari masa ke semasa, pendapat yang mengatakan memadai dengan melaksanakan salatul id untuk kita meninggalkan salatul Jumat. Yaqul ke bawah, alinea pertama, alinea kedua, innal qaula, pendapat yang mengatakan bi ijra'i salati bi ijza pakai titik,
pendapat yang mengatakan bi ijza'i salatil id yaumal jumu'ati qala wa kifayati salatil jumu'ah qala anna qawla bi ijza'i salatil id yaumal jumu'ati kan ijra betul, kasih baris. Pendapat yang mengatakan ijra'atnya dengan pelaksanaan, ay bi iqamati, al-qaul bi ijra'i ay bi iqamati. Pendapat yang mengatakan dengan melaksanakan sembahyang Id pada hari Jumat itu sudah memadai untuk kita melaksanakan salat Jumat. Qaulun syadz. Innal qawla bi ijra'i salatil id yaumal jumu'ati wa kifayatiha an salatil jumu'ati qaulun syadz. Pendapat yang mengatakan dengan melaksanakan salatul id itu sudah memadai untuk kita tidak melaksanakan salatul jumu'ah, itu pendapat syadz. Yu'za bimana yusab, dinisbahkan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal di kalangan a'imah ulama-ulama al-madbu'in, lakin haitsu lam yakun tadwinu madhhabihil fiqhi bi israfin minhu bi khilafi madhahibi katsiril a'immati kasratir riwayat anhu. Tapi karena mengingat penyusunan al-fiqhul hambali itu tidak mendapatkan tumpuan perhatian langsung atau tidak melalui israf, tumpuan perhatian, pengoreksian daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal sendiri, sebagaimana dengan mazhab lainnya. Mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man misalnya, itu dalam permasalahan hukum hakam yang dibicarakan, supaya Anda tahu, supaya kita tidak terperangkap dengan pahaman salafi yang memperangkap dan juga yang menipu kadang-kadang. Mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man bersama Imam Abu Hanifah itu hampir tidak kurang daripada dalam 400 ulama besar. Ini kita terkumpul di sini dalam dewan kita sini, masih ada kosong dan juga boleh masuk. Ada kira-kira kalau kita banyak-banyakkan pun dalam 200-an yang terkumpul di dalam. Total semuanya mungkin dalam 400 ke 500 sampai 7 ke 800. Tapi kawan-kawan sudah pandai sekarang ini. Jadi pikir daripada susah-susah datang kemari, udah live sajalah. Kita main Facebook atau kita main handphone dengan jaringan internet, apa susah-susah datang kemari. Pertama datang, kedua kalau ngantuk kena tegur, kedua kalau kurang adab kena diperingatkan. Selain daripada itu, letih datang ke situ, tempatnya sempit, panas pula. Jadi kalau kita tanyakan dengan satu pertanyaan saja, bila ada pengorbanan Anda untuk agama, yang pada saat dengan kita sudah diberikan peluang dan kita berkumpul di sini, ternyata hanya untuk melangkahkan dalam beberapa langkah kaki saja, seperti itukah malasnya kita? Kalau kamu dipertanyakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, saya sampai tidak makan tahu dalam beberapa hari, sampai terbaring tepi jalan, dan saya dikatakan gila ke awak sehingga sampai terbaring tepi jalan. Itu kira-kira apa jawaban kita? Ini atas pengorbanan kami semuanya, sehingga dengan Islam sampai kepada kalian. Kalian dengan senang hati jungkir balik, angkat kaki, main handphone sambil makan, sambil live dengan Syekh Muhammad Nuruddin. Itu kamu su'adab ma'al ilm, su'adab ma'allahi wa rasulih. Bukan begitu cara kita belajar. Kita tidak mau. Saya tetap tekankan, kalau sampai tertinggal 10 orang pun di hadapan saya, tetap akan saya tegur kalian. Kenapa? Sebab kalau kita live di rumah, terserah kamu nak cukup kemana pun, sambil merokok pun kamu tak ada yang tegur. Kamu angkat kaki, handphone kamu balik, kamu sambil berniarap, kamu sambil makan, kamu sambil jogging, sambil tengok live, daripada mana-mana saja. Adabnya tidak ada, muraqabahnya tidak ada, sopan santunnya tidak ada, pengorbanannya tidak ada, perjuangannya pun juga tidak ada. Yang Allah janjikan dengan pintu-pintu gerbang hidayah, itu adalah firman Allah yang berbunyi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bila Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran, jalan untuk menuju Allah,
jalan untuk kita menjadi orang yang arif billah, jalan yang akan membawa kita ke dalam surga, jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, itu hanya kepada golongan alladzina jahadu bina, orang yang berjuang, yang berkorban demi untuk agama Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada pembicaraan yang kita bicarakan. Jadi tentang salat al-Jumu'ah, apakah harus kita laksanakan? Kalau pada itu dengan pagi harinya dengan kita sudah melaksanakan salat al-Id. Jadi kata beliau, perbedaannya antara mazhab dengan mazhab tadi sudah saya sebutkan. Imam Abu Hanifah Nu'man ada bersama beliau, kemana beliau pergi, atau pada itu dengan kita pergi alamat mazhab Imam Abu Hanifah Nu'man itu disusun, beliau bersama tidak kurang daripada 400 ulama daripada berbagai disiplin ilmu. Yang pakar hadisnya ramai, fikihnya ramai, tafsirnya ramai, nahunya ramai. Imam Zufar, Imam Muhammad bin Hasan, Qadhi Aba Yusuf, Mansubkan Al-Thawri, itu diantara daripada Aqran, diantara daripada murid-murid Imam Abu Hanifah Nu'man, Al-Fudail, Imam Fudail Ibni Iyam, diantara daripada murid Imam Abu Hanifah Nu'man yang pernah berkomentar seperti ini. Imam Abu Hanifah kalau seandainya ada iskalan tentang hukum hakam, beliau akan sembahyang 2 rakaat untuk mendapatkan futuh dan munuh, untuk mendapatkan bimbingan petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kata Imam Fudail bin Iyad, senang saja, sebab dengan imam dosanya, kesilapan dan kesalahannya tak sebagaimana dengan kita. Kalau dengan seumpama kita, kalau kita sembahyang sampai sekian rakaat pun belum tentu Allah bukakan pintu hati dan juga pintu pemikiran kita. Ini komentar daripada murid beliau. Yang secara kesimpulannya, peletakan al-fiqhul madhabi dalam mazhab Imam Abu Hanifah Nu'man itu akan diulas, akan dibahas secara disiplin atau juga dibahas secara intensif oleh para ulama tadi. Itu terakhir sekali, keputusan yang terakhir baru dimuktamarkan, itu diiktimad oleh Imam Abu Hanifah Nu'man. Jadi katakan saja dengan kita membuat artikel atau dengan kita membuat satu makalah, satu bahasan, jadi kita kaji, kita selidiki, kita adakan kajian bersama, terakhir sekali ketetapannya daripada Datuk Mufti. Oke, saya tetapkan sesuai dengan kajian kalian tadi itu hukumnya boleh. Itu mana al-bahsul tadwini dengan fikih Imam Abu Hanifah Nu'man dan juga dengan fikih-fikih lainnya. Seperti dalam fikih Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ada perombakan. Setelah Imam Syafi'i berada di Mesir, beliau rombak total sampai beliau mengatakan, aku tidak menghalalkan kepada sesiapapun untuk beramal dengan qaul qadim setelah adanya al-madhabul jadid atau al-qaulul jadid. Imam Syafi'i tidak benarkan dengan kita beramal dengan qaul qadim. Kenapa? Sebab dengan pendapat qadim tadi itu sudah ditinggalkan oleh beliau, seperti istilah dalam bahasa hadis antara nasih dengan mansukh. Mazhab Imam Abu Hanifah seperti itu prosesnya, mazhab Imam Syafi'i seperti itu keadaannya. Jadi isyraf langsung, pengamatan langsung, penelitian dan bimbingan langsung daripada mereka. Beda hanya dengan mazhab Al-Hambali. Makanya itu dalam mazhab Hambali kasuratihi riwayat, terdapat beberapa riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin kita tidak pernah mendengar dalam satu masalah ada terdapat hampir lebih daripada 10 pendapat daripada imam yang sama. Dalam mazhab Hambali ada seperti itu, ada ditemukan sampai pada 12 pendapat beliau. 12 pendapat dalam satu masalah, bukan daripada beberapa imam, bukan dengan beberapa murid, tidak, daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal sendiri. Jadi kata beliau, penisbahan pendapat yang mengatakan memadai tadi itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, akan tetapi penyusunan fikih Imam Ahmad bin Hanbal itu laisa bi isyrafin, bukan dengan pengawasan daripada beliau. Beda hanya kalau dengan mazhab yang lain. Karena itu kita temukan kasratul riwayati anhu, kita temukan beberapa perbedaan pendapat, banyaknya riwayat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kama tajidu mistah kadzalika, sebagaimana ada temukan perkara atau bukti tentang itu di dalam kitab Ar-Ri'ayatil Kubra Ibn Hamdan wal Furu' Ibn Muflih hatta asbat Karbaratul riwayat anu bimakan minas su'ubati, untuk kita menapis riwayat-riwayat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal untuk memastikan yang mana riwayat yang betul, itu begitu susah. Bismillahirrahmanirrahim.
walidha tara Ibn Jarir wa ghairahu mimman katabu bil khilafi la yadhkuruna khilafahu bil ghalib. Karena itu kalau Anda melihat bahasan daripada ulama seumpama Imam Ibn Jarir dan juga dengan ulama-ulama lainnya, mereka tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan kalau terdapat perbedaan pendapat daripada Imam Ahmad. Bahkan Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Intiqa Al-Muntaqa atau Al-Intiqa tentang manaqib daripada a'immatul madzhab, yang beliau muat di dalam kitab itu cuma hanya 3 ulama saja, 3 mazhab saja. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Sepertinya 13 tidak menganggap Imam Ahmad Ibn Hanbal sebagai salah seorang imam mazhab. Kalaulah ingin disebut, kalaulah ada sebutan, tidak lebih daripada sebagai salah seorang daripada murid al-qudama, murid lama daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali, wa amma bi mas'alatina, alinea pertama, hadhihi, sementara pada masalah kita di sini, faqad ittafaqa Abu Hanifah wa ashabuhu wa Malikun wa ashabuhu wa Syafi'i wa ashabuhu, mazhab yang 3, hatta zahiriyati ala anna salatal id la tusqitu salatal jum'ati aslan. Cukup, itu kesimpulan daripada ulasan yang akan diulas nanti. Kesimpulannya, sepakat ulama al-a'immatus salasah dan juga dengan ulama zahiriyah, Imam Syafi'i dengan murid-murid beliau, Imam Syafi'i dengan ulama Syafi'i, Imam Malik dengan ulama Malikiyah, Imam Abu Hanifah dengan murid-murid beliau dan juga ulama Hanafiyah, semuanya juga tidak terkecuali dengan ulama Zahiriyah Bimabib Ibn Hazm menyatakan salat id itu tidak menggugurkan salat al-Jumu'ah. Wa ba'da hadza at-tamhid, setelah pendahuluan tadi itu, aqul innal mustafti, yang bertanya tadi itu, kalau seandainya ami tidak ada mazhab baginya selain daripada apa yang difatwakan seorang alim, usulkan kena yakin dengan agama dan juga dengan ilmunya, mutaharian, kena dengan yang bertanya juga tahari, bertujuan untuk mengenal hakikat yang sebenarnya, bukan mutasyahian, bukan kenanya semata-mata untuk nafsu dan selera, tidak daripada mazhab kepada mazhab. Dalam bahasa kaidah, al-amila mazhabalahu, orang awam itu tidak ada mazhabnya. Mazhab orang awam ikut mazhab yang memfatwakan. Kalau tertanya dengan ulama Syafi'iyah, berarti mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau bertanya dengan ulama Hanafiyah, berarti mazhabnya mazhab Hanafi. Kalau bertanya hukum dengan ulama Malikiyah, berarti mazhabnya mazhab Maliki. Jadi tidak ada mazhab khusus kepada orang awam. Hadal alim yakunu muqayyadan binususi madhabi ilam yakun minal ijtihad. Pamisr harasahallahu tabarak wa ta'ala haitsu lam yakun bi madhhabul mu'tabar yataqalladuhu asy-sya'bul masri. Mesir karena tidak ada mazhab mu'tabar, ada semua mazhab di sini. Makanya dengan kita, karena tidak ada mazhab khusus dengan masyarakat Mesir, masyarakat Mesir ada yang mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah, ada yang mazhabnya Hanafi, ada yang mazhabnya Maliki, ada yang sembahyang tangannya tidak diangkat, ada yang sembahyang tak baca Fatihah dengan basmalah dan tak baca basmalah, ada yang sembahyangnya tidak pakai songkok, ada yang sembahyangnya tidak baca kunut, ada yang kunutnya nyari sekali, masyhad la Allah, dan juga ada juga kumpulan yang sama esok hari tak baca kunut, sehingga pengaruhnya kepada kita menjual. Kalau seandainya imam baca kunut, kita baca kunut. Kalau imam tak baca kunut, kita juga ikut sujud bersama imam. Padahal kalau dalam mazhab kita tidak seperti itu. Kita akan takhalluf, kita akan membaca kunut secara ringkas. Kunut secara ringkas, ada doa dan juga ada sanjungan dan pujian. Qala haitsu lam yakun fi mazhabun mu'tabar, maka dengan asyabul masri qala yataqalladuhu asyabul masri al-muslim ghaira mazhab Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i radhiyallahu ta'ala la yasughu li 'alimin dzalika tiras ayyuftiya mustaftiyan ghaira hanbali biha biqaulin yu'addu syatan indal jumhur. Maka kalau seandainya yang bertanya tadi itu adalah seorang ami, maka dia harus memfatwakan fatwa atau pandangan pendapat salah satu daripada 3 mazhab. Dia tidak boleh memfatwakan kepada fatwa ulama Hanabilah, sebab karena dengan pendapat tadi itu dikatakan sebagai pendapat yang syadz. Anda akan buktikan di dalam kitab-kitab fikih ulama
kesepakatan daripada ulama jumhur yang menyatakan bahwasanya salat Idul Fitr, Idul Adha itu tidak akan menggugurkan kewajiban sembahyang Jumat pada hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulasan qala Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani tentang bahwasanya yang mudawan yang tercantum dan tercatat di dalam kitab-kitab mazahib, sembahyang Jumat tidak akan gugur dengan melaksanakan salat Id pada pagi harinya. An Abi Hanifah baris kedua, Idan ijtama'a, dua lebaran terkumpul pada hari yang sama. Fal awwalu sunnatun, salat Id, wal akharu faridatun, wa la yutraku wahidun minhuma, dan tidak ditinggalkan salah satu daripada keduanya. Id kita laksanakan, Jumatan apa lagi? Yakni Id dengan sembahyang Jumat. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Wa fil Muwatta lil Imam Muhammad bin Hasan anil Imam Malik ibn Anas an Muhammad ibn Syahab bin Zuhri an Abi Ubaid maula Abi Azhar an qala fi haditsih syahidul ida, aku menyaksikan sembahyang hari raya dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Fasalla, aku pernah ikut serta melaksanakan salat Id dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah selesai salat dilaksanakan, insarafa fa khataba faqala innahu qad ijtama'a lakum fi yaumikum hadza idan, sesungguhnya telah terhimpun pada hari lebaran kalian ini dua hari lebaran. Terhimpun pada hari mulia ini maksudnya hari Jumat dua lebaran. Lebaran puasa atau lebaran haji dengan lebaran salat Jumat. Paman ahabba, maka sesiapa saja yang ingin, min ahlil aliyati, daripada penduduk-penduduk yang berada di kawasan aliyah, ayam tazira Jumata bal yang tazirha, sesiapa saja di antara daripada kalian yang ingin menunggu sampai salat Jumat dilaksanakan, dipersilakan. Wa man ahabba ayarji, dan barang siapa ingin balik, bal yarji pakan adin tulahu, mansus, jelas. Jadi apa kata Sayyidina Utsman? Telah terhimpun pada hari ini dua lebaran. Lebaran dengan sembahyang Jumat, lebaran dengan salat Id. Maka kepada warga Al-Aliyah, Aliyah itu dikatakan warga yang jauh daripada kawasan kota. Jadi jangan salah tafsir, bukan untuk kita-kita semuanya. Di mana di Masjid Nabawi secara khusus pada seketika itu, di waktu untuk melaksanakan sembahyang Jumat dan juga pada waktu untuk melaksanakan salat Id, orang berdatangan daripada kampung, berdatangan daripada pelosok-pelosok yang jauh, seperti dengan kita nak melaksanakan khataman Quran, ikut khataman Al-Quran daripada Hai Sabi, Hai Ashir, Hai Samin, daripada Top Ramli, atau juga daripada mana-mana, daripada lokasi yang jauh untuk kita bersama ke Masjid Amru. Tapi kita bukan warga di sana. Mereka yang berdatangan daripada aliyah tadi itu daripada kumpulan yang memang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sembahyang Jumat karena jumlah bilangan yang tidak cukup, atau karena persyaratan untuk melaksanakan sembahyang Jumat itu tidak terpenuhi. Harus ada istita'ah, harus dilaksanakan di tengah-tengah kota atau kampung dengan jumlah bilangan yang cukup. Banyak persyaratannya di dalam kita pergi. Jadi orang-orang yang berdatangan daripada kampung itu yang Nabi kita berikan rukhsah untuk tidak kembali atau untuk tidak melaksanakan salat Jumat, dan itu yang diberikan rukhsah oleh Sayyidina Utsman untuk tidak menunggu sampai salat Jumat dilaksanakan. Jadi jangan sampai dengan kita suwenang kita. Ini untuk Salafiyin atau juga dengan Wahabiyin di tempat kita sangat-sangat rasa bertuah kalau seandainya menemukan taklilat atau juga dengan hadis-hadis yang seperti ini. Ada yang mengatakan boleh salat jamaah dan kasar, ukuran daripada UII Gombak menuju Shah Alam dalam 5 km, itu dipatwakan. Ada juga yang mempatwakan tentang celana pendek, boleh-boleh saja dengan seseorang melaksanakan sembahyang dengan memakai selawat pendek. Katanya al-aurah, aurat apa itu bukan aurat. Ada juga yang mempatwakan kalau pada itu dengan seseorang meninggalkan sembahyang secara sengaja tidak perlu diqadha. Yang wajib diqadha kalau kita tinggalkannya secara terlupa atau dikenakan ketiduran. Jadi kalau seandainya ada lagi pandangan atau ucapan Sayyidina Utsman yang seperti ini, itu akan terpatwakan seperti itu.
Sementara kalau kita pahami daripada redaksi hadis, beliau menyatakan seperti apa? Qala wa innama rakhasa Utsmanu fil jum'ati li ahli al-aliyati, penduduk-penduduk al-awali, kawasan-kawasan yang jauh terpencil, yang di tempat mereka tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Man ahabba ayarji fal yarji, bahkan atitulahu, yang nak balik silakan saja balik, aku izinkan. Summa qala wa bihadza kullihi nakhud. Jadi kata Imam Muhammad bin Hasan daripada Imam Malik, dengan keterangan yang disebutkan di dalam hadis tadi itu, itulah pegangan kami. Wa inna ma rakhasa Utsmanu, Sayyidina Utsman memperbolehkan dalam pelaksanaan salat Jumat kepada ahli aliyati li'annahum laisu min ahli Misra atau min ahli Mesir, sebab mereka bukan daripada warga kota. Dan itu pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat jumhur ulama. Kenapa? Wal aliyatu ala amyal amali al-awali al-aliyatu, itu ada dalam beberapa mil jaraknya dengan kota Madinah. Di dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, wa inna lamujammi'un, barang siapa yang nak balik kampung, nak balik ke tempat tinggalnya, dipersilakan balik, tapi dengan kami tetap saja melaksanakan salat Jumat. Ingat riwayat Jahid, wa inna lamujammi'un, kami tetap saja akan melaksanakan salat Jumat. Kenapa? Sebab salat Jumat hukumnya wajib, sedangkan dengan salat Id hukumnya mustahab. Qala Abul Walid Al-Baji Al-Maliki, rawa Ibn Wahbin wa Mutarib wa Ibn Majishun an Malikin anna dzalika idna li ahli al-awali wal qura jaizun, boleh kepada warga kampung yang di kampung mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Dan sebagaimana pendapat itu juga pendapat Imam Abu Hanifah dan juga dengan Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Teliti ya nahunya, sarafnya yang tak jelas bagi baris. Jadi cara supaya baca itu jadi betul, untuk melatih kita membaca, pada waktu teman kita baca, kita juga baca dalam hati. Kalau kita meyakini bacaan teman kita lebih tepat dan di segi nahu dan sarafnya lebih mantap daripada kita, kalau dia baca beda, kita bagi baris. Atau pada waktu saya bacakan, kita juga baca dalam hati, tapi ternyata baris kita berubah beda dengan baris yang dibaca, maka kita letakkan janggut, kasih dhamma, fathah, kasrah dengan barisnya. Paling tidak ngasih janggut dengan harakat, bahasa kita tidak ada harakatnya, kemana tetap kemana, kamu pergi ke mana, tidak ada kamu pergi ke manu, kamu pergi ke mini, kamu pergi ke mana, tidak ada na, ni, nu, tidak ada, semuanya kemana. Beda dengan bahasa Arab, ada zahaba, ada zahabat, ada zahabu. Qala, na'am, Abul Walid, qala Syafi'i fil وقال الشافعي في الأم وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره من قال إذا كان يوم الفطر يوم الجمعة. Yaumu jadi isim kana, yauma al-jumati jadi khabar. Maka imam akan melaksanakan salat Id hina tahillu as-salatu, pada saat salat sudah diperbolehkan, maksudnya setelah masuk waktu. Summa adzina, kemudian imam tadi itu mengizinkan liman hadar, kepada siapa? Min ghairi ahli al-misri, kepada yang selain daripada warga tempatan, selain daripada orang kota. Bi ayang sarifu, imam mengizinkan kepada mereka untuk balik. Insya'u, kalau mereka mau, kepada tempat ahli-ahli mereka. Wala yang udun, dan mereka tidak perlu patah balik untuk melaksanakan salat Jumat. Wal ikhtiaru lahu ayyuqimu hatta yujammi'u aw ya'udu ba'dan syarafim in qadaru hatta yajma'u hatta yujammi'u. Ikhtiar itu kepada mereka untuk menunggu sampai salat Jumat dilaksanakan, atau mereka balik setelah insiraf. Kalau mereka mampu untuk patah balik, dipersilakan. Kalau tidak pun juga tidak mengapa. Wa ilam ya'qulu wa ilam yaf'alu fala haraja wa ilam yaf'a, fa dulu baru ain, fala haraja insyaallah, wala yajuzu Guru saya dulu ngolok-ngolok kami, wala yajuzu katanya.
Kita orang ajam ni kadang-kadang nyebut zai dengan za tu mirip-mirip. Ambil jam-jam. Ada jam-jam tak di sana? Jam-jam. Zam-zam, jam-jam. Ya Allah. Wala ya jojo. Apa ya jojo? Memang susah. Jim dengan zai untuk membedakan wala ya juzu. Kan susah. Jadi bila baca ngeluh-ngeluh kita. Baca wala ya jojo. Apa wala ya jojo? Wala ya juzu. Wala ya juzu. Susah sikit. Qal wala ya juzu. Hadza li ahadin min ahli Misra illa min udrin. Apa hadza? Tak boleh kepada warga kota untuk meninggalkan salat Jumat yang walaupun itu bertepatan dengan salat Al-Id dan dia laksanakan pada pagi hari itu, kecuali kalau uzur sakit misalnya, dikenakan karena ada roblong, dikenakan karena ada halangan dan rintangan yang tidak dapat dielakkan, itu cerita lain. Selama tidak ada sembarang alasan, maka tidak boleh kepada sesiapa saja yang berada di kota untuk meninggalkan salat Jumat. Catatan, jadi kamu masalah-masalah seperti ini, jadi di belakang sini ada catatan khusus, tulis Safha surat 526, hukum meninggalkan salat Jumat karena bertepatan dengan salat Id, atau fatwa ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah yang mengatakan tidak boleh atau tidak gugur salat Jumat yang kalau padaku pada hari yang sama bertepatan dengan salat Al-Id. Jadi senang kita nanti tulisan catatan kita akan terngiang-ngiang dalam ingatan. Oh iya, dulu pada waktu saya mengaji di mana itu ada salah, saya ada catat pada waktu itu. Terus kita buka. Daripada lembaran pertama kita sudah tahu di mana catatan atau di mana pembahasan tadi itu pernah kita baca atau pernah terbaca. Wala yajuzu hada, artinya meninggalkan salat Jumat kepada orang-orang yang berada di kota kecuali kalau udzur. Maka begitulah juga hanya dengan salat Id. Wala yahtalifu. Naam. La yahtalifu idza kana bi baladin yajma'u fihi al-jum'atu wa yusalli al-'aid. ويصلي أهل منى صلاة الأضحى ولا الجمعة لأنها ليست بمصر. Ya, jadi la yahtalifu idza kana bi baladin yujma'u fihi al-jum'atu wa yusalli al-'id. Wa la yusalli ahlu Mina, dan tidak dibenarkan kepada warga Mina untuk melaksanakan salat al-adha wala al-jum'ah, sebab Mina pada saat ketika itu belum merupakan kota. Kalau sekarang Mina sudah menyambung jadi dalam bagian Mekah. Kalau dahulu Arafat itu kosong, tidak ada bangunan. Mina pun juga seperti itu. Kalau seperti sekarang kota Mekah sudah menjadi luas. Jadi kalau dahulu tidak ada masjid di Mina, sekarang di antara daripada masjid-masjid yang di sana juga masjid yang dilaksanakan salat dan Jumat. Itu pendapat dalam mazhab kita. Wa qala al-Badrul Aini dalam mazhab Imam Abu Hanifah bin niyabati nama kitab Syarhul Hidayah. Naam. Wa qala al-Badrul Aini bin niyabati Syarhul Hidayah. Al-Badrul Aini pengarang kitab Umdatul Qari. Di antara daripada syarah Sahih Bukhari yang masyhur, Fathul Bari, Umdatul Qari. Fathul Bari dalam mazhab Imam Syafi'i, Umdatul Qari dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Qala Ibn Abdul Bar, ini ulama daripada Spanyol, semasa dengan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Baghdadi daripada timur, beliau daripada barat. Qala Ibn Abdul Bar, ulama Malikiyah, suqut. Naam. Qala Ibn Abdul Bar, suqutul jumu'ati wal zuhri bi salatil 'aid matrukun mahjurun wa la ya'ulu alaihi. Wa la yu'awwad alaihi. Ini hanya sekedar misal saja supaya nanti kita tidak diprotes. Kurlah dengan mufti-mufti kita, mufti Perlis kah misalnya, atau pendampingnya kah, atau dengan yang seumpamanya. Sekarang kamu nak ikut dengan pendapat siapa? Imam Ibn Abdul Bar salah satu daripada hufaz. Kepentingan yang ada dalam kehidupan kita sekarang itu tidak ada dalam kehidupan mereka. Mereka punya pendirian, komitmennya istiqomah, straight, bukan saat amno, saat pas, saat harapan. Itu tidak seperti itu pendirian ulama-ulama kita. Ulama-ulama yang kita banggakan, ashab haula'il kutub, Tuhfatul Ahwadi Syekh Al-Mubarakafuri,
Kanzur Raghibin oleh Imam Al-Mahali, ulama-ulama kita dahulu. Tadi sudah banyak saya sentuh. Teguran mereka bukan hanya kepada orang-orang awam, sehingga sampai pada pemerintah pun itu akan mendapatkan teguran pedas daripada mereka. Jadi pada akhirnya pindah daripada tempat beliau mengajar, tidak dikabulkan, ditolak. Disuruh pergi umrah ke Mekah pun juga ditolak. Suruh duduk di rumah saja, jangan ke masjid. Kata beliau, pakai fa'alu bihayya ala salat hayya ala falah. Kalau saya disuruh duduk di rumah, itu tidak akan mungkin. Di mana azan berkumandang, aku akan pergi. Jadi kata mereka, ala takhaful qatla, ala takhaful maut. Togro tidak takut mati kah? Mati itu di tangan Allah. Aku hanya memohon agar terlupakan sebutan nama Sa'id ibn Musayyib itu dengan kepala tuanku. Itu saja aku minta kepada Allah. Sepanjang setelah bersumpah tadi itu, sepanjang Khalifah Abdul Malik atau Khalifah yang mengancam Imam Sa'id ibn Musayyib yang duduk di Madinah pada saat ketika itu, sepanjang kunjungan di Madinah dalam beberapa hari, tak terlintas sedikit pun sebutan Sa'id ibn Musayyib sampai kembali ke Kufah. Tengah jalan pada waktu mengambil air wudhu, terjatuh sesuatu terus terpanjat. Astagfirullahaladzim, aku dah bersumpah untuk membunuh Sa'id ibn Musayyib. Jadi kata pengawal, kata bodyguard, kata polis dan tentera dan juga yang bersama Khalifah pada saat ketika itu, Tuanku syukur Allah elakkan daripada perkara terlarang. Tuanku patut bersyukur, sumpah yang seperti itu patut ditebus dengan kafarah kalau memang harus ditebus. Jadi seperti cerita daripada Abu Wada'ah. Jadi kata Abu Wada'ah, Abu Wada'ah ini salah seorang daripada murid kesayangan Imam Sa'id ibn Musayyib. Pada suatu ketika dalam beberapa majlis diperhatikan Abu Wada'ah tidak ada di tempat, tak ikut pengajian. Dalam 3, 4, 5, 6 hari Abu Wada'ah tidak hadir. Hadir pada hari yang keberapa terus ditanya, ente kemana saja? Lama kamu tidak nampak di pengajian. Minta maaf Tuan Guru, sebab saya barusan saja kematian bini. Jadi pada saat ketika itu tak ada yang melayan, tidak ada yang mengurus segala keperluan yang diperlukan oleh saya pada waktu dalam keadaan sakit, kecuali saya sendirian. Jadi kata Imam Sa'id bin Musayyib, selepas istri kamu meninggal dunia, halis tajata zaujatan, apakah kamu kawin lagi? Ya Allah, nak kawin dengan siapa Tuan Guru? Cuman punya uang 3 dirham saja, punya uang 4 jenis saja. Siapa kira-kira yang berkenan untuk mengawinkan aku? Begitu jawaban daripada Abu Wada'ah. Jadi ketidakhadiran beliau ke majlis tadi itu dikarenakan karena istri sakit sampai meninggal dunia. Apakah kamu kawin kembali? Ya Arhamar Rahim, siapa yang berkenan untuk mengawinkan aku dengan uang tidak lebih daripada 4 dirham duit? Dibanyak-banyakan pun 4 dirham itu dalam 120-an ringgit. Mana untuk hantaran, mana untuk mahar, mana untuk belanja, mana untuk resepsi. Jadi Imam Sa'id ibn Musayyib pada saat ketika itu mengatakan, aku yang sanggup untuk menikahkan Anda dengan uang 4 dirham. Oh tidur kah? Jangan tidur, jangan. Jaga mata, lawan mata. Sama-sama ngantuk kita. Kamu cuma dengar saja. Tolong jangan ganggu, jangan kacau pengajian kami dengan tidur Anda, dengan mengantuk. Tahan mata semampu kita menahan. Saya syaratnya itu saja. Kalau tak, saya akan buat keputusan kembali di belok. Saya di sana daripada datang, bukan juga membuang-buang waktu. Jadi saya seronok sekali dengan kalian, dengan semangatnya. Tapi kalau tengok orang mengantuk, semangat jadi lemas. Betul. Jadi tolonglah jaga majelis kita. Silakan mengantuk, jangan mengantuk. Bukan di sini saya berpendapat seperti itu. Dulu ada salah seorang sahabat, Hai Sabi, masa di pengajian Kedah, mungkin kawan-kawan tahu, saya keluarkan daripada majelis sampai tergila-gila itu gila. Tahu siapa orangnya? Saya sudah tak ingat lagi. Pernah dengar cerita tuh? Pernah dengar? Saya usir, saya keluarkan. Di Bogor pun kami tentang mengantuk beribu-ribu kali membalagala musyawarah untuk mengatasi mengantuk ini seperti apa. Jadi jangan sampai kalian yang terakhir bertalaki dengan saya atau pada tahun setelah 20 tahun dan lebih. Saya di sini sejak daripada tahun 83.
Kenapa dikatakan sebagai azhar yang kedua? Insya Allah Anda pergi kemana saja, sebut saja Majlis Al-Banjir Pakopidin kepada orang-orang Jakim kah, Jawi kah, Mais kah, insya Allah puluhan ramai di jabatan-jabatan mufti yang sedang bertalaki seperti kalian sekarang. Kenapa? Alhamdulillah dengan ilmu yang kita talakikan pada saat ketika itu terkesan, yang sehingga tersemat dalam ingatan itu karena kita betul-betul menjaga adab atau peradaban yang bagus, baik dengan mu'allim, dengan pengarang, atau juga dengan majlis bersama teman-teman kita di pengajian. Jadi saya berharap betul supaya kalian menjaga mata, tahan, supaya kita ada nilai mujahadah dalam pengajian. Kita berhenti selepas 20 menit. Dengan tajuk yang kedua nanti kita ambil sekilas saja dalam 15 menit berikutnya. Tahan mata dalam 20 menit saja insya Allah. Kembali. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in. Makanya tangan jangan letakkan di dagu, nanti ngantuk. Kalau kamu begitu, nanti cepat mengantuk. Dia letak begini, celek mata begitu. Tidak juga tegang. Nahmadu wa nasta'in wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Selesai. Aku nikahkan anakku Fatimah binti Said Musayyib dengan Aba Wada, dengan mas kawinnya 4 dirham. Maka Imam Abu Wadah itu balik ke rumah, Masya Allah tabarakallah, menjerit-jerit atau memberitahukan kepada orang ramai karena tidak ada handphone pada saat ketika itu. Tuan Guru telah menikahkan anaknya dengan aku. Jadi itu tersebar kepada tetangga Al-Imam Abu Wadah, murid beliau. Jadi pada waktu itu ternyata Abu Wadah lagi sedang puasa. Pas sampai ke rumah, biasalah anak remaja. Rumah berantakan, semua serba tidak tersusun seperti perang dunia ketiga, itu suatu perkara biasa. Jadi tak lama kemudian kedengar, saya cuma nak ceritakan satu benda saja yang tadi saya ceritakan. Kamu tidak takutkah agar Allah lenyapkan sebutan aku dalam ingatannya? Tak nyaring. Assalamualaikum. Ngantuk. Man bilbab. Ini siapa? Sa'id. Beliau, Sa'id. Apa kata Bawadah? Terputar dalam kepala saya seperti pada waktu dengan kita nak melacak dengan jaringan internet. Pada waktu kita cari nama seseorang atau kita nak tahu lagu. Dalam aku berkelana, tak nyaring. Tiada yang tahu kemana aku pergi. Tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Jadi kita nak tahu, mesti dia pusing kan? Pusing. Jadi kita harus berkelana. Siapa yang punya lagu tadi itu dan siapa yang menyanyikannya. Jadi macam tu, siapa? Man bilbab Sa'id. Jadi kata beliau terputar dalam kepala saya semua warga Madinah yang bernama Sa'id. Sa'id alur Canggu, Sa'id alur Malay, Sa'id alur Mengkudu, Sa'id Sungai Petani, Sa'id Repe, Sa'id Baju, Sa'id Kelantan, Sa'id Rangganu, Sa'id Ipo, Sa'id tetangga saya, Sa'id alur Mengkudu, alur Peluru, Sa'id yang tinggal di kawasan Gombak, Sa'id yang tinggal di Candabayi, Sa'id. Sama sekali tidak terlintas di kepala saya yang Sa'id itu Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id siapa? Setelah pusing tadi itu dunia, ingat nama-nama Sa'id semuanya Sa'id siapa ya? Siapa kakaknya datang jam-jam seperti ini? Jam pada waktu bulan tak buka puasa. Sa'id yang mana satu ya Allah? Siapa yang Sa'id yang mana? Sa'id daripada alur Janggus kah? Sa'id daripada alur Malay kah? Sa'id daripada Repe kah? Sa'id daripada Kubang Krian kah? Sa'id Baco kah? Sa'id Kedai Lalat kah? Keliling dalam ingatan beliau.
Jadi pada itu Said Ibn Musayyib, ya Allah, tuh guru saya sendiri, astagfirullah. Tapi pada masa disebut Said tadi itu tak terkhayalkan, tak terbayangkan langsung. Sama kan tadi dengan ceritanya. Lari ke situ kenapa? Sebab tadi kata Imam Said Ibn Musayyib, saya aku meminta kepada Allah agar terlupakan dengan kepala khalifah yang mengancam aku tadi itu sebutan nama Said Ibn Musayyib. Begitu saya buka pintu, langsung beliau tolak Fatimah. Nih kata beliau, aku tak nak biarkan awak hidup membujang. Ini istri awak yang aku nikahkan di masjid tadi. Tapi sebelum pintu dibuka, setelah mendapatkan keterangan Said Ibn Musayyib, jadi kata Aba Wadah dalam hati, itulah, itu kaki maksudnya, itulah kenapa dalam hati nih, itulah kenapa tuh guru keburu-buru mengawinkan aku. Tadi nikah dilangsungkan, sekarang patah balik atau datang ke rumah patah balik, jadi pada akad yang dilangsungkan tadi itu. Kenapa? Dalam hati nih, bermain dalam kepala, kenapa tuh guru dibuat keputusan terburu-buru? Sekarang datang ke rumah saya nak minta maaf, nak membatalkan akad pernikahan itu. Dikira nak membatalkan, tahu-tahu janda nak menyerahkan anak seketika itu. Nih istri awak, aku tak nak biarkan anda hidup sendirian. Seronok tak kalau akhwat kita mau begitu dengan kita. Astagfirullahaladzim. 4 dirham itu paling banyak pun dalam 100 ringgit atau 120 saja. Akhwat, berkenankah untuk menerima aku sebagai suami dengan spek mataku ini atau dengan kopi aku ini? Kata akhwat, kopinya pun bosok. Dulu orang nikah, Nabi kita bersabda, atardaina lahu zaujan, apakah atardaina li nafsik wa malik, apakah kamu berkenan dengan diri kamu dan juga dengan harta yang kau miliki, dengan sepasang selepa, dengan sepasang kasut yang diberikan oleh laki-laki tadi itu. Kata perempuan, nggih ya Rasulullah, ya saya bersetuju, saya setuju. Terus Nabi kita nikahkan. Itu cerita Aba Wada'ah. Setelah Aba Wada'ah mendapatkan istri tercinta yang kata Imam Said Ibn Musayyib, gimana kalau kamu nikahkan dengan anakku, tapi dengan beberapa maklumat. Satu, orangnya buta, yang kedua kulitnya hitam, yang ketiga telinganya tuli, kemudian beso hitam, tuli, beso, buta. Tapi kena tu guru yang punya cadangan, sami'na wa ata'na. Rupa-rupanya yang hitam tadi itu kulitnya tidak pernah dilihat oleh sesiapa pun. Bukan seperti wanita-wanita sekarang, di sini terselap, sini terbuka, situ kelihatan. Sudah dilihat oleh penonton atau juga oleh penumpang semuanya. Seperti pramugari kan? Tetapi pramugari lah perempuan-perempuan. Kalau dengan ini mana diceritain tadi kita habis, sebab kalian ngantuk soalnya. Saya mau mengalihkan pandangan kalian terus jangan mengantuk. Kalau pada waktu dengan seumpama berlian, ada tak seumpama berlian intan emas permata juga di kaki-kaki 5? Tak ada. Takkah dengan seumpama intan berlian saja itu disimpan dalam peti besi, kedai mewah, mahal, dan juga tempat yang rapat dan tertutup? Takkah dengan manusianya dedah, ikut tatapan pandangan orang yang melihat. Kalau dengan kita, bukan kita jijik, tapi kita agak keberatan memakan roti yang terkena debu. Sekarang kalau dengan seumpama roti makanan saja yang terkena debu, yang kena tercemarkan dengan sinar matahari, itu dengan kita tolak, kita agak keberatan untuk memakannya. Cumana kira-kira kalau dengan seumpama istri yang dengan muka sampai ke bawah, rambutnya, belahannya sampai menyapnya, itu jadi tatapan pandangan orang ramai. Itu perumpamaan. Jadi kalau dengan perhiasan seorang perempuan saja, itu ternyata disimpan di tempat yang rapi dan tertutup, kadang ada disimpan di tempat yang paling aman. Bagaimana dengan perempuan yang memakai perhiasan seperti itu? Takkan terlohonde, terselak, terbuka, terpajang di bawah tatapan pandangan orang banyak. Jadi selepas menikah, berlangsung malam hari itu, Sayyidatuna Fatimah Said Ibn Musayyib yang pengajian beliau berlangsung di Masjid Nabawi. Maka pada waktu itu dengan Sayyidina Aba Wada'ah nak pergi ke masjid untuk melaksanakan sembahyang berjamaah dan sertanya untuk mengadakan pengajian.
Jadi kata Sayyidatuna Fatimah, anak kepada Said bin Musayyib, yang dikatakan buta tidak pernah tengok laki-laki, yang dikatakan tuli tidak pernah mendengar opatan, bohongan dan lain sebagainya, yang dikatakan berkulit hitam karena tidak pernah dilihat oleh sesiapapun, yang dikatakan bisu tidak pernah merapu, tidak pernah merepet, tidak pernah menyebut perkara-perkara negatif, dan juga tidak pernah berbohong dan juga berdusta. Jadi betul-betul anak terjaga. Jadi kata Sayyidah Fatimah, bang, lepas bang jemaah balik rumah ya, balik ke rumah. Aku dah mengaji abang. Dah tak perlu lagi ilmunya Said bin Musayyib. Ilmunya tu guru tu sudah ada dengan aku sebenarnya. Abang ngaji dengan aku ya. Seronoklah kalau kita punya istri macam tu. Istri Masya Allah tabarakallah sudah jadi laptop atau sudah jadi MP3 dengan ilmu Al-Imam Said bin Musayyib rahimahullah. Kembali ngantuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita simpulkan saja, daripada mazhab 4, satu mazhab Hambali saja yang memperbolehkan semacam itu pun juga tidak jelas dengan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Badrul Aini, qala Ibn Abdul Bar, suqutul jumu'ati wa dhuhri bi salatil id, gugurnya salat Jumat atau gugurnya salat Zuhur dengan melaksanakan salat id matrukun mahjur. Pendapat itu sudah ditinggalkan, mahjur sudah tertolak. La yu'awwalu alaih, ay la yustanad. La yustanad maksudnya tidak dipegang, sudah tidak digunakan, ay la yu'malu bihi. Qala Ibn Hazm, ulama Zahiriyah, wa idza ijtama'a idun wa jum'atun, apabila terhimpun sembahyang hari raya dengan sembahyang Jumat, yusalla lil idi, salat id dilaksanakan, summa lil jumu'ati wala budda, dilaksanakan salat id dan juga dilaksanakan salat Jumat, dan harus seperti itu. Wala yasihu asarun bi khilafi dzalik, dan tidak sahih, tidak sah, tidak benar kalau ada riwayat selain daripada itu. Qala Abu Muhammad, al-jumu'atu fardun wal idu tatawwu. Sembahyang Jumat itu wajib, sedangkan salat itu hukumnya sunat. Dan tatawu la yuskitul fardhu, sembahyang sunat tidak menggugurkan sembahyang wajib. Begitulah dengan ulasan-ulasan yang selanjutnya. Kita cukupkan untuk pembahasan yang berkenaan dengan meninggalkan sembahyang Jumat dikarenakan karena kita melaksanakan salat id pada pagi harinya. 10 menit juga pembahasan ringkas. Hal tasihu imaratu al-masajidi min zakatil mal. Hati-hati dengan Profesor Dr. Kardawinya, dengan ulama-ulama Mesir, hampir dalam 2/3 ulama kita, atau juga dengan fatwa-fatwa dan juga keputusan daripada beberapa muktamarnya memperbolehkan duit zakat digunakan untuk pembangunan masjid. Hati-hati, jangan terperangkap, juga jangan terbawa dengan fatwa yang dipatwakan. Kita ingin lebih netral lagi, lebih akdam lagi. Syekh Dr. Qardawi dan juga masyayikh kita sekarang Al-Qudama tahu betul tentang makanah, kedudukan dan keilmuan Syekh Said Kausari ini seperti apa alimnya, yang kalau dengan bahasa kurang lebihnya adalah kutub mutaharik. Kutub mutaharikah dalam kehidupan beliau, salah satu daripada ulama Atrak, ulama daripada Khilafah Utsmaniyah yang terkenal pada saat ketika itu, dan merupakan guru-guru kepada ulama, kepada ulama-ulama Azhariyin kita yang dahulu. Syekh Zaid Kausari juga membahas tentang apakah boleh masjid dibangun daripada uang zakat dengan suraunya, pondok pesantrennya, hospitalnya, kliniknya, atau juga dengan masalah-masalah yang seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal wajahahu Abdul Maksud Muhammad Barusyira ma'a jawabihi, maka disebarkan pertanyaan tadi itu dengan jawabannya pada tahun 1366 Hijriah min majalatil Azhar al-Ghara wa fadilatul Ustaz al-Muwaqqi' ala hadil jawab yaqul, yang menandatangani atas jawaban tadi itu berkata seperti ini. Dengar ulasan daripada majalah di mana dengan al-Ustaz al-Muwaqqi', Ustaz atau dengan Syekh yang menjawab pertanyaan tadi itu memberikan ulasan sebagai berikut. Pertanyaan dengan jawabannya. Pertanyaan yang ditanyakan,
bolehkah masjid dibangun dengan menggunakan uang zakat? Senang. Jawabannya pada umumnya mesti dijawab boleh. Kenapa? Sebab itu termasuk daripada fisabilillah. Jawabannya, innal a'immah talafu bidzalik. Para ulama berbeda pendapat tentang itu. Fa'ajazahu farikun, diperbolehkan oleh sebahagian dan tidak diperbolehkan oleh sebahagian yang lain. Akan tetapi walakin adillatan mani'i dha'ifah. Dalil-dalil yang mengatakan itu tidak boleh sangat-sangat lemah sekali atau lemah. Wa ra'yul qa'id, dan pendapat yang mengatakan atas kebolehan itu huwal wajihul qawiyud dalil. Itu adalah pendapat yang ideal yang kuat dalilnya. Biza'mihi, kuat dalilnya menurut dugaan si penulis. Dan ini disokong oleh ulama Azhar sekarang ini. Jadi kita ingin melihat sejauh mana tepat atau tidaknya yang dikatakan di sini. Hatta wasa'ada ilatal jawab, kemudian pula dengan si penulis tadi itu meluaskan daerah lingkaran jawabannya, tidak hanya setakat diperbolehkan untuk masjid, tapi juga kepada surau, kepada musala, kepada hospital, kepada semua bidang kebajikan. Faja'ala al-jawaz la yashbalu, maka dengan dia memperbolehkan kebolehannya itu mencakupi wujuhal bir, semua bidang kebajikan. La imaratal masjidi faqat, bukannya setakat, bukannya sekedar untuk pembangunan masjid saja. Falam yaktasir fi jawabi ala qalbi soal, yang dengan dia tidak hanya sekedar menjawab sesuai dengan pertanyaan, tapi selain daripada yang ditanyakan juga dipaparkan, ditambahkan dengan perkara-perkara lainnya. Haitsu la yara hajatan ilal khudu', di saat dengan si yang berfatwa tadi itu merasa sudah tidak perlu untuk mematuhi ketetapan-ketetapan yang disebutkan di dalam kitab Rasmul Mufti fil Mazahib. Qala, dalil inna sabilallah wa fi sabilillah, dan juga pada jalan Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, terus wa fi sabilillah wa ibnis sabil, yang ketujuh wa fi sabilillah, dan juga pada jalan Allah, dan juga kepada ibnis sabil, orang yang bermusafir. Qala sabila al-mazkur fi masarifiz zakah, itu mencakupi semua bidang kebaikan. Untuk bangunan asrama, oke, uang zakat. Untuk bangun surau, uang zakat. Untuk bangun pondok pesantren, uang zakat. Untuk perobatan mahasiswa yang sakit, uang zakat. Wujuhul khair kullaha. Yang walaupun tidak ada tamdik, waradda alal qailina, dan juga mendebat pendapat-pendapat yang mengatakan sedekah itulah tamlikul fakir malan, sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin itu berarti tamlik, hak pemilikan, hak kepemilikan yang kita berikan kepada fakir miskin. Qala, panjang, terus berhujah dengan beberapa argumentasi yang secara kesimpulannya sabilillah di situ ditafsirkan dengan jalan Allah secara umum. Jawabannya ta'dib daripada Syekh Said Kausari, muka surat 537, 10 menit, banyakkan 5 menit. Hadza mulakhasu al-jawab bil mansyur hunak. Alinea pertama 37 itu kesimpulan jawaban yang ditulis oleh yang memfatwakannya. Walakin hadzal jawab, walakin hadzal jawab lam yakum ala qadamai haqqin. Jawaban tadi itu tidak berpijak atas kedua belah kaki yang betul, dan tidak juga berpijak atas sebelah kaki pada jalan yang betul dan kaki sebelahnya tadi pada kaki yang batil. Tidak. Justru fatwa tadi itu berpijak atas kedua belah kaki yang berpijak atas kebatilan, kata beliau. La yakum ala qadamai haqqin wala ala qadami haqqin wa batil, bal jawala bal hawala ayyakum, tapi dia berupaya untuk bangkit dan tegak atas kedua belah kaki yang berdiri atas kebatilan. Panhara, maka runtuhlah pendapat tadi itu inhiaran yang tidak dapat dibangkit dan juga tidak dapat dibangunkan. Haitsu, karena dengan si penulis tadi itu bana alal batili, membina fatwanya atas suatu pandangan batil daripada segenap segi, daripada berbagai sudut, daripada berbagai aspek. Satu, tengok tadi dengan jawabannya, apa kata beliau?
penulisan seperti ini secara sembarangan itu di mana-mana. Dikatakan innal a'immah tahtalafu, ulama berbeda pendapat. Begitu dikatakan, qala haitsu bana alal batil li'anna di'a'ahu, kena fatwa dan pandangannya tentang perbedaan pendapat ulama tentang keharusan menyerahkan uang zakat kepada pembangunan masjid badi'ati badin, pada permulaannya la nasibalahu minasihati aslah, itu sama sekali tidak betul. Tidak ada pendapat ulama kudama yang mengatakan boleh uang zakat digunakan untuk pembangunan masjid. Maka dari mana Anda katakan ulama berbeda pendapat? Ulama sepakat, nanti akan disebutkan nusus daripada ulama. Makanya kalau zakat itu bercakap saja, semua orang boleh bercakap, tapi mana nasnya, mana dalilnya, mana sumber pengambilan pembedaan Anda, itu yang berat. Makanya kemarin kita panjang lebar kita bahas dan kita ambil berat hadis yang berbunyi mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nabi kita bersabda innakum fi zamanin, kala itu berada pada suatu masa banyak pokoknya, sedikit khutbahnya. Akan tiba masanya nanti dengan umatku, khutbahnya, penceramah-penceramahnya ramai, tapi pokoknya itu sedikit. Diamati Syekh Kausari itu seperti lautan ibu yang terkumpul dengan beliau. Enggak, kamu katakan perbedaan pendapat ulama, dari mana ada perbedaan pendapat? Kamu merekayasa adanya khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama salaf tentang ketidakbolehan uang zakat digunakan untuk pembangunan masjid. Satu, pegeliruannya yaqul, yang mengatakan ikhtilaf ulama la nasibalahu min nasihati aslan li'annahu laisa baina sahabati wa tabi'in, sebab tidak ada di kalangan sahabat ulama tabi'in alil ijtihad yang mu'tarad, yang diakui keimamannya, ahadun jawaza dzalika. Tidak ada seorang pun daripada salafun salih di kalangan para sahabat dan tabi'in yang membolehkan uang zakat digunakan untuk pembangunan masjid. Anda akan lihat satu persatu, ringkas saja. Kita baca 4 buah kitab, yang selebihnya nanti itu lanjutan dengan kalian. Sebab kalau tidak kita baca pun, yang baca muqarrarah mahzul. Tapi intinya saya akan tunjukkan. Satu, sabar. 4 pendapat saja kita sebutkan di sini. Satu, Ibnu Hubair Al-Hambali di dalam kitab Al-Ifsah. Kitab Al-Ifsah itu menjelaskan tentang mazhabul arba'ah. Ittafaqu semua mazhab ala annahu la yajuzu, bukan la yajuzu ayyukhraja zakatu ila bina'i masjidin wala takfini mayit. Ittifaq ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan yang lainnya bahwasanya tidak boleh zakat digunakan untuk pembangunan masjid atau untuk pengkapanan kapan orang mati. Wa in kana minal qurabi, kasih baris, yang walaupun daripada qurab jamak daripada qurba, yang walaupun itu daripada kebajikan. Kenapa? Li ta'ayyuni zakati lima uyinat lahu, kena ta'ayyun, kena mestinya uang zakat itu diserahkan kepada asbab yang 8. Qala yuridu, yang dimaksudkan oleh Ibnu Hubairah ittifaq 4 mazhab ala adami tajwid dzalika wa hadza natijatu ittifaqi man qablahum. Kesepakatan ulama daripada 4 mazhab tadi itu bergantung natijah kesimpulan daripada kesepakatan para ulama daripada tabi dan sahabat sebelum mereka. Adanya kesepakatan daripada al-madhahibul arba ini berlandasar kepada kesepakatan ulama-ulama sebelumnya min fuqaha'i sahabati wa tabi'in. Oke, itu yang menyatakan ijma' madhab. Kedua, daripada Imam Malik fil Mudawwanah, nama kitab la yujzihu, tidak memadai ayu'tiya min zakatihi fi kafati mayyitin, tidak memadai menggunakan uang zakat untuk pengkafanan orang mati, sebab sedekah itu untuk fuqara. Sudah ada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, innama sadaqatu innama adatu hasrin, hanya saja zakat itu kepunyaannya fuqara, masakin dan selanjutnya 8 kumpulan. Walaysa lil amwati wala di bunyanil masajid, bukan untuk orang mati, bukan juga untuk pembangunan masjid. Wa amma ma fi kutubil Hanafi wa Syafi'iyyati minan nusus bidzalika ba'aksan min an tustaqsa.
Kalau nak tahu tentang nas-nas seperti itu di dalam kitab ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah, itu jumlah bilangan yang tidak dapat disukat dan dikira. Banyak sungguh nas yang menyatakan uang zakat tidak boleh digunakan untuk masjid. Catatan halaman muka surat 537, uang zakat tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Titik. Ini pendapat ulama kita. Yang berikutnya itu tadi, yang walaupun difatwakan memang kamu kagum dengan keilmuan mereka, tapi mereka bukan pakar sebesar dalam bidang itu. Usuluddin dulu penyataan sebelum terpilihnya Syekh Muhammad Tantawi, Profesor Dr. Syekh Muhammad Tantawi untuk menjadi mufti Mesir, tidak pernah berlaku yang menjadi mufti di Mesir selain daripada lepasan kuliah syariah. Panjang serangan kepada beliau pada saat ketika itu. Macam mana Syekh Tantawi kuliah Usuluddin bidang tafsir, tapi macam mana boleh dilantik menjadi mufti pada saat ketika itu? Panjang lebar bahasan dan kritikan daripada ulama-ulama Mesir. Jadi pada waktu beliau menghalalkan riba pada saat ketika itu, atau faidah, diserang sama Dr. Qurtubi dan juga 100 ulama Azhar memprotes mufti yang menghalalkan syahadatul istismar, yang menghalalkan riba pada saat ketika itu. Anda kan hanya sempat mempelajari kitab-kitab pergi pada waktu ada di zaman saat macam-macam olokanlah diperkatakan mereka pada saat ketika itu. Jadi fatwa harus daripada mutakhasis yang memang pakar spesialis dalam bidang hukum hakam. Lanjutan terakhir, wa amma Ibnu Hazm qala wa amma sabilullah, sementara wa fi sabilillah Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan bahwa jihadu bihaqqin, arti daripada wa fi sabilillah artinya diberikan kepada prajurit-prajurit tentara-tentara sukarelawan yang tidak ada tunjangan gaji daripada pemerintah. Sepakat ulama jumhur dahulu mengatakan makna daripada wa fi sabilillah yang ketujuh, dan juga kepada pasukan-pasukan pejuang di jalan Allah. Al-Ghuzatu qala al-jihadu bihaqqin summa saqa hadis Atha bin Yasar la tahillu sadaqatu li ghadin illa li khamsatin li ghazin fi sabilillah. Al-hadis qala di bawah la khilafa fi annahu tabaraka wa ta'ala lam yurid kulla wajhin min wujuhil birri fi qismati sadaqah. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya Allah tidak menginginkan semua bidang kebajikan dalam pembahagian harta sedekah seperti dengan makna seperti makna fi sabilillah. Tidak ada khilaf. Yang dimaksudkan dengan fi sabilillah di situ bukan al-ma'na al-'am, al-ma'na al-khas di jalan Allah, artinya para pejuang yang berjuang di jalan Allah Jalla wa Ala. Wa hadza qala falam yajuz an tuta'a, maka tidak boleh zakat itu diletakkan kecuali pada nas yang telah disebutkan oleh Al-Quran, yakni al-ghazi, bukan kepada masjid. Masjid itu fisabilillah, kafan fisabilillah, pelajar fisabilillah, pondok pesantren fisabilillah, asrama fisabilillah. Tapi ayat tidak ditafsirkan secara umum seperti itu. Kenapa? Sebab yang dimaksudkan dengan fisabilillah di situ itu adalah al-ghazi, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa hadza yadullu ala anna hamla sabilillah alal ghazi mawdi'ut tifaqin. Itu menunjukkan penafsiran fisabilillah itu kepada prajurit yang tidak ada tunjangan gaji daripada pemerintah, tumpang kesepakatan antara ulama Ibnu Hazm dan juga dengan fuqaha para sahabat dan juga dengan ulama lainnya. Terakhir lagi, malikun subhulullahi katsira, jalan-jalan Allah itu banyak, walakinillah a'lam khilafan, tapi aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat tentang sabilillah di sini selain daripada peperangan. Kemudian itu udah habis. Apa ada tambahan lagi? Tidak ada tambahan apa-apa. Hanya muka surat 541 saja, coret sedikit di situ. Halibalukum yaulad dan muhim jiddan. Begitu. Ahmal al-Baqiyah ada lil qira'ah faqat. Jadi ilmu kita jadi seperti itu. Karena banyak yang mahdzub, balik kampung sebanyak mahdzub. Jadi kita kan talaki kitab yang muqarrarnya separuh nih, seperti ini diktat. Muzakirat kan seperti ini kan tebalnya. Kadang-kadang ada yang lebih tebal daripada itu lagi.
Setebal itu mahdzubnya hampir 2/3. Jadi disebabkan karena banyak yang mahdzub, maka selepas peperiksaan pun semuanya jadi mahdzub dalam ingatan. Bukan yang mahdzub yang gairu muqarrar. Yang muqarrar pun mahdzub juga. Bila mahdzubnya selepas kita keluar daripada ruang peperiksaan. Keluar, hilang dah. Tadinya masalah kalau ditanya mazhab 4 memang betul-betul pakar spesialis. Tapi begitu keluar, Allah, kita mahdzub semuanya ya, Kenapa? Karena kepala kita sudah tidak menerima pembahasan itu. Otak kita mau membicarakan pemeriksaan yang berikutnya. Jadi kita buang yang itu, kita isi kembali kepala kita dengan muqarrarat yang berikutnya. Akhirnya tindih menindih, ya akhirnya semuanya tertindih. 5, 4, 1 sikit saja. Ini akhir daripada yang terakhir. Tengok ulasan ilmiah. Sumal ashabu samaniyatu. Kemudian ashab yang 8. Ingat dulu tak ashab yang 8? Fuqara atau masakin, amilin, mu'allafa qulubuhum, berriqab, wal gharimin, yang ada utang piutang, sabilillah, nusabil. Fuqara masakin kita tahu. Amilin, amil zakat. Kemudian berriqab, hamba sahaya. 5 gharimin, orang-orang yang ada utang piutang. Kemudian mu'allafa qulubuhum, dari ketinggalan, yang lemah imannya. 7 dan 8 sabilillah, pejuang atau prajurit. Yang ke-8 ibnu sabil, orang yang musafir. Saya boleh terima zakat kalau seandainya, tapi saya dah beli tiket dah. Seandainya saya tak beli tiket, misalnya terus peluang untuk beli tiket, saya boleh terima zakat kalian. Kalian pun tidak keluarkan zakat. Allah. Tengok pembahasan, jarang ada dibahas. Sumal asnafu as-samaniyatu. Kemudian asnaf yang 8 itu mutabayinat, yang berbeda-beda, bukan menyatu. 8 takkan 8 jadi 7. Haji, sama aja lah Haji. 8.000 dengan 800, 8.000 dengan 7.000, tak ada beda. Beda sikit ya. Yang sikit itu juga 1.000. Kalau kita ada orang hutang 8 juta, takkan 8 juta sama dengan 7. 7 juta dengan 8 juta beda banyak. Nih 8 harganya tidak putus-putus. Makanya Cina suka dengan angka 8. Nih. Makanya kata Cina, mereka berani beli plat 888 harga berapapun. Kenapa? Sebab rezeki yang beli plat itu, kata dia, falsafah Cina, rezekinya tidak akan putus. Kalau 6, mulut tertutup 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya ada orang tak mau dengan angka 6. 4, Cina tak mau 4. Katanya 4 itu angka maji. Kita mau 4, kenapa? Khulafaur Rasyidun. Kita orang Islam, takkan kita terbawa dengan pahaman Cina. Astagfirullahaladzim. Jadi 8 bukan jadi 7. Kalau kita katakan, ini ulasan seperti itu, kalau kita katakan fisabilillah, itu maknanya masjid, maknanya surau, maknanya derma, maknanya membantu kepada anak yatim, maknanya membangun hospital dan yang sejenisnya. Berarti fisabilillah itu menyatu dengan 6 yang sebelumnya. Bagikan uang kepada fakir miskin, fisabilillah. Bagikan uang kepada orang yang berutang, fisabilillah. Bagikan duit kepada orang yang lemah imannya, fisabilillah. Bagikan duit kepada pembebasan hamba saya, fisabilillah. Jadi kalau begitu, kalau kita tafsirkan fisabilillah yang ketujuh itu secara umum, maka yang ketujuh itu sudah tergabung pada 6 yang pertama dan juga pada 8 yang terakhir. Sedangkan Al-Quran mengatakan 8, bukan 7. Berarti tidak boleh ditafsirkan fisabilillah di situ dengan makna umum. Sebab kalau kita tafsirkan secara umum, maka dia akan menyatu dengan asnaf yang selanjutnya. Itu makna mutabayyinah ay mukhtalifah, la tatadakhal, tidak satu atau tidak akan menyatu. Illa idza wujida sarifun an hadza at-tabayyun, kecuali kalau seandainya ada yang memalingkan daripada perbedaan pendapat tadi itu. Fa idza hamli as-sabil huna
ala khirafi ra'i jamati yahsulu bainahuma tadakhul. Maka apabila kita hamalkan, kita tafsirkan sabil di situ ikut mendapat sebahagian, berarti akan berlaku tadakhul, kesatuan antara sabil dengan bahagian-bahagian yang sebelumnya. Sedangkan Al-Quran mengatakan dengan ada hasrin innama kepada 8 kelompok, bukan kepada 7 kumpulan sahaja. Hadza wa billahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.